Suatu hari di tengah teriknya matahari di padang pasir, seorang anak yang tengah melakukan perjalanan bersama ayahnya. Dari kejauhan mereka melihat seorang lelaki paruh baya, berpakaian lusuh, berkulit hitam, dan tampak jelas dari penampilannya bahwa ia bukanlah orang berada. Anak itu dengan nada sedikit merendahkan bertanya kepada sang ayah, "Siapa itu, wahai ayah?" Mendengar anaknya merendahkan seseorang, sontak sang ayah pun menegurnya, "Diamlah wahai anakku, jangan sekali-kali engkau merendahkan manusia hanya karena penampilannya." Mereka pun berjalan mendekati lelaki tersebut. Sesampainya di tempatnya, sang ayah turun dari tunggangannya, memberi salam, lalu memeluk lelaki tersebut dengan penuh hormat. Dari caranya menyambut terlihat jelas bahwa ia sangat menghormati orang itu. Setelah berbincang, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, si anak yang masih penasaran dengan pria tadi kemudian bertanya kembali kepada sang ayah, "Wahai ayah, siapakah sebenarnya lelaki tadi? Terlihat dari caramu menyambutnya sepertinya engkau sangat menghormatinya." Sang ayah pun tersenyum dan berkata, "Tahukah kau, wahai anakku, jangankan aku yang hanya orang biasa ini, para khalifah dan raja-raja pun akan menghormatinya ketika bertemu dengannya. Ia adalah Atha bin Abi Rabah, ulama penduduk Makkah." Ya, itulah Atha, Abu Muhammad, seorang lelaki keturunan Habasyah, berkulit hitam dan bertubuh kurus. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya jika ia duduk, tubuhnya menyerupai burung gagak karena semakin hitamnya. Namun Allah mengangkat derajatnya karena ilmu, hingga para khalifah dan raja-raja pun sangat menghormatinya. Suatu hari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sedang berhaji di Baitullah. Setelah usai melakukan tawaf, Khalifah menghampiri seorang kepercayaannya dan bertanya, "Di mana mufti kalian? Aku ingin bertanya kepadanya tentang beberapa perkara haji." Sambil menunjuk ke sudut barat Masjidil Haram, dia menjawab, "Dia di sana, wahai Amirul Mukminin." Dia menunjuk kepada seorang lelaki yang tengah khusyuk mengerjakan sholatnya. Khalifah pun berjalan ke arahnya, dan beliau dapati ia tengah hanyut dalam sujud dan rukuknya. Sedangkan di sekitarnya orang-orang sedang menunggunya dengan sabar untuk selesai mengerjakan sholat dan meminta fatwa. Maka Khalifah pun duduk di sebelah pria itu bersama kedua anaknya. Kedua putra mahkota itu mengamati dengan seksama. Mereka terheran, kenapa ayahnya yang seorang raja mau duduk bersama banyak manusia untuk menunggu lelaki itu menyelesaikan sholatnya. Setelah merampungkan sholatnya, Syekh itu menolehkan pandangannya ke arah di mana Khalifah duduk. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik segera mengucapkan salam, dan orang tua itu pun membalasnya dengan yang serupa. Di sini Khalifah menghadap orang tua tersebut dan menggunakan kesempatan tersebut untuk bertanya tentang manasik haji, rukun demi rukun. Sedangkan orang tua tersebut menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Dia jelaskan dengan rinci, dia sadarkan seluruh pendapatnya kepada hadis Rasulullah SAW. Setelah merasa cukup dengan pertanyaannya, Khalifah pun berpamitan dan mendoakan syekh tersebut agar mendapat balasan yang lebih baik. Khalifah pun berdiri dan mengajak kedua putranya untuk beranjak menuju ke tempat syai. Di tengah perjalanan syai antara Safa dan Marwah, kedua pemuda itu mendengar seruan dari para penyeru, "Wahai kaum muslimin, tiada yang berhak berfatwa di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Jika tidak bertemu dengannya, hendaknya menemui Abdullah bin Abi Najih." Seseorang dari anak khalifah itu langsung menoleh kepada ayahnya sembari berkata, "Petugas Amirul Mukminin menyuruh manusia agar tidak meminta fatwa kepada seseorang selain Atha bin Abi Rabah dan temannya. Namun mengapa kita tadi justru datang dan meminta fatwa kepada seorang lelaki yang tidak memberikan prioritas kepada khalifah dan tidak pula memberikan hak penghormatan khusus kepadanya?" Sulaiman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, pria yang kamu lihat dan engkau melihat kami berlaku hormat di hadapannya tadilah yang bernama Atha bin Abi Rabah, orang yang berhak berfatwa di Masjidil Haram. Beliau mewarisi ilmu dari Abdullah bin Abbas dengan banyak bagian. Itulah ilmu. Ketika ia telah masuk ke seorang hamba, siapapun hamba tersebut, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di atasnya.